Halo, kami dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini kami akan membuat aplikasi pengajian pegawai menggunakan DLP7 dan database desktop. Kami membuat aplikasi tersebut dalam rangka mengerjakan proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrograman visual dosen Bapak Muhtarom. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya sendiri Marun Nur Muhammad, kemudian ada Fani Kusuma Dewi. Nah, saya akan menjelaskan dulu eh, isi-isi aplikasi yang saya akan buat. Yang pertama ada data jabatan. Untuk database-nya ada kode jabatan sebagai primary key, kemudian nama jabatan, gaji pokok, jam kerja. Untuk kedua, data pegawai, ada ID pegawai, nama pegawai, alamat, nomor HP, status, kemudian data gaji. Nah, di sini untuk primary key-nya ada dua, yaitu kode jabatan, kemudian ID pegawai. Nah, kemudian ada bulan, jam lemburan, total gaji. Nah, pertama-tama kita akan membuat database-nya dulu menggunakan aplikasi database desktop extend. Kita klik file, new table. Kita akan taruh di sistem penyimpanan data D. Nah, di sini kita akan buat folder baru, namanya project UAS. Kita klik. Nah, untuk database-nya kita namakan jabatan DB. Kemudian open. Nah, akan muncul seperti ini. Kita langsung buat saja. Yang pertama, kode jabatan. Untuk tab-nya A, CS-nya 4 sebagai primary key, kemudian nama jabatan. Tab-nya A, CS-nya 15, gaji pokok. Tab-nya N, untuk CS-nya kita kosong. Dan terakhir, jam kerja. Tab-nya A, kita kasih 4, kemudian save. Nah, klik save. Nah, selanjutnya kita akan membuat alias database-nya menggunakan aplikasi BD Administrator. Nah, langsung saja kita buka aplikasi BD Administrator. Aplikasi ini bawaan dari DLP7. Nah, di sini kita akan membuat aliasnya dengan klik kanan, kemudian new, standar, kita namakan DB pengkajian. Oke, sudah, kita klik paste, kita arahkan ke folder database-nya. Kita di D, kemudian project was. Nah, klik OK. Nah, kemudian kita klik kanan pada DB pengajian, lalu apply. Nah, sebelum membuka DLP7, karena saya pakai Windows 10, di sini saya akan close aplikasi BDE dan aplikasi database itu untuk meminimalisir error. Kita klik. Nah, di sini langsung saja. Pertama kita akan mendesain tampilannya dulu. Saya pertama menggunakan tabel. Kita beri nama data jabatan dan copy paste saja untuk judul lainnya. Bawahnya kita beri nama PT Duta Bangsa. Kita atur ukuran dan fontnya di font. Saya akan menggunakan font Callisto bold. Nah, untuk judulnya saya akan menggunakan size 14. Nah, kita atur.
Nah, selanjutnya saya akan membuat inputan di sebelah sini. Pertama, saya akan menggunakan group box. Ukurannya kita sesuaikan. Kita atur dulu fontnya. Kasih situ juga bold. Untuk ukurannya 11. Nah, untuk captionnya kita ganti input. Nah, pertama saya akan menggunakan tabel lagi. Kita kopikan 4 kali seperti yang ada di database, yaitu ada kode jabatan, nama jabatan, kemudian gaji pokok dan jam kerja. Kita kopikan 3 kali. Atau basisnya sekalian. Nah, tinggal kita klik rename atau captionnya. Kita yang pertama kode jabatan, kedua ada nama jabatan, gaji pokok sesuai dengan urutan database tadi, kemudian jam kerja. Nah, untuk inputan teksnya di sini menggunakan edit. Kita atur posisinya sekalian. Nah, kita copy paste. Kita hilangkan teks edit 1 menjadi kosong. Kemudian kita rename agar saat mengcoding bisa mengingat atau tidak ada kesalahan dalam edit. Pertama, kita edit menjadi e-kode sesuai dengan urutan ini. Kemudian kedua nama, teksnya kita hilangkan juga. Gaji pokok name-nya gaji. Selanjutnya jam kerja, jam, teksnya kita kosong juga. Nah, kemudian kita atur panjangnya. Nah, untuk memanggil database yang kita buat, kita klik tab BDE, kemudian menggunakan table. Yang kedua, menggunakan di tab data akses, menggunakan data source. Nah, untuk settingannya, pertama kita klik database name, kita pilih alias name yang kita buat tadi, yaitu DB penggajian. Kemudian tabel name-nya jabatan. Aktifnya kita atur ke true. Nah, untuk data source-nya settingannya kita klik dataset, kemudian tabel 1. Nah, untuk memunculkan tampilannya, kita akan menggunakan data control db grid. Kita atur ukurannya. Ini kemudian kita klik db grid-nya. Kita pilih data source-nya menjadi data source 1. Nah, otomatis akan muncul. Kemudian kita akan membuat button. Saya akan menggunakan group box dulu. Captionnya kita hilangkan. Untuk font-nya kita atur. Nah, nanti sebenarnya ada 5 button. Yang pertama button new, save, delete, dan keluar. Kemudian ada cetak laporan. Nah, kebetulan cetak laporan belum saya buat atau nanti akan dibuat oleh Evan Kusuma Dewi, maka saya akan membuat 4 button dulu.
kita copy paste aja, kita atur sekalian. Nah, kemudian kita rename atau captionnya kita ganti new, save, delete, kemudian terakhir keluar. Nah, kita mulai pengerjaannya di button. Yang paling gampang yaitu keluar, kodenya close, kita beri titik koma. Setelah button keluar, kita akan mengoding button new. Nah, di sini seperti yang kita rename tadi, kode jabatan menjadi kode, nama, gaji, jam kerja. Di sini pertama kode dot text titik 2 sama dengan titik 2 yang berarti nanti akan mengosongkan. Kemudian nama, gaji, jam kerja. Nah, kemudian kode dot set fokus, yang berarti setelah kita klik tombol new, kursor tag-nya akan fokus ke kode jabatan. Yang kedua, tombol save. Pertama, tabel 1 dot append, yang berarti menambahkan. Nah, setelah kita isi inputannya, kita save, maka kita akan menambahkannya ke database desktopnya atau menambahkan datanya ke database. Titik koma, kemudian tabel 1 kurung kode jabatan. Nah, untuk nama di dalam kurung sikunya sesuaikan dengan nama sesuai di database-nya seperti ini. Kemudian titik 2 sama dengan kode dot text, yang berarti field kode jabatan akan berisi teks dari inputan kode jabatan. Gaji. Terakhir tabel 1, jam kerja. Jam dot text. Nah, kemudian terakhir tabel 1 dot post, yang berarti inputan yang kita inputkan kini akan menampilkannya di debugger. Kemudian delete. Nah, di sini saya copy paste karena sebelumnya sudah buat. Nah, if jika untuk codingannya saya akan jelaskan dulu. If yang berarti jika button delete diklik akan menampilkan message box yakin Anda akan menghapus data gaji, konfirmasi, kemudian akan muncul message box lagi yes atau no. Kemudian tabel 1 delete, yang berarti akan kehapus. Di paste. Nah, karena di sini data jabatan, maka kita di sini diganti data jabatan. Nah, sekarang kita coba
Nah, pertama coba kita isikan kodenya 01, kemudian nama jabatan manajer, gaji pokok 3.500.000, jam kerja 8 jam. Kita klik save. Nah, akan tampil. Coba kita akan delete. Yakin Anda akan menghapus data jabatan? Yes. Hapus. Kita klik new. Nah, berhasil. Nah, untuk selanjutnya kita warnai formnya. Nah, sebelumnya karena saya akan mewarnai formnya menjadi hitam, kita warnai dulu formnya. Saya ganti ke warna kuning. Color kuning. Kemudian gerbongnya kita warnai juga. Color kita pilih warna biru. Gerbong batunya juga warna biru. Tinggal mewarnai formnya black. Nah, seperti ini. Ya, tadi lupa untuk mengganti nama formnya seperti ini di caption. Nah, selanjutnya kita buat tabel form pegawai. Pertama kita buka database-nya dulu. Nah, untuk form data pegawai, database-nya ada ID pegawai sebagai primary key, kemudian nama pegawai, alamat, nomor HP, dan status. Langsung saja kita buat file di tabel sama seperti data jabatan tadi, kita namakan pegawai db, pegawai db. Semoga ID underscore pegawai C64 primary key, kemudian nama pegawai, dan juga kita kasih 25, kemudian alamat A25 juga, nomor HP, N, kemudian status kita kasih 8, kasih A, kemudian 8, save. Save. Kita tidak usah bikin alis name-nya tadi karena sudah untuk satu form, misal satu project aplikasi hanya butuh satu alis name-nya. Kita close agar tidak menimbulkan error. Kita new form. Kita tulis titelnya, menggunakan label lagi. Yang data pegawai. Kita copy paste. Kurang lebih bentuknya seperti data jabatan. Oke. Kita blok, kemudian kita ganti fontnya. Nah, selanjutnya menggunakan grup box lagi. Kita ganti captionnya untuk pegawai. Kita ganti fontnya. Habis itu lagi bold, kemudian
11 tabel. Tadi ada itu pegawai, nama pegawai, alamat, nomor HP, status. Jadi ada 5. Nah, kita ganti versinya jadi pegawai. Kemudian nama pegawai, selanjutnya alamat, nomor HP, lalu status. Nah, sama seperti tadi kita menggunakan edit board, kita teksnya hilang dulu, kita copy paste. Nah, untuk status, karena nanti ada 2 pilihan yaitu kontrak dan tetap. Nah, di sini saya menggunakan combo box, atur ukurannya, kita hilangkan teks, kemudian kita name-nya kita ganti, karena ini status saya ganti CB status. Untuk nomor HP name-nya nomor Eno, status juga ukuran, alamat, alamatnya atur, kemudian name-nya kita ganti alamat, ini alamat. Nah, pegawai kita ganti pegawai, kemudian ID kita ganti EID. Nah, sama seperti tadi kita menggunakan BDE table, kemudian data akses, data source, database name sama seperti tadi di pengajian. Nah, untuk tabel name di sini kita menggunakan pegawai DB, kemudian kita klik true. Data source kita atur datasnya tabel 1. Nah, kemudian kita menggunakan DB grade, untuk data source-nya kita atur data source 1. Nah, akan muncul seperti ini, ada pegawai, nama pegawai, alamat, nomor HP, status. Selanjutnya tinggal memberi buttonnya, kita gunakan data grup lagi, habis tulisannya, untuk ini atur lagi. Saya atur di sini karena agar nanti tidak mengatur satu persatu di buttonnya. Atur ukuran, copy. Nah, di sini nanti juga ada button kita laporan juga, tapi untuk sekarang belum saya buat. Nah, button pertama new, sama seperti data pegawai, sama seperti data jabatan yang sebelumnya. Save, delete, dan terakhir keluar. Kita mulai dari tombol keluar, kemudian new,
AID yang pertama AID text, kemudian untuk kedua pegawai, alamat, email, kemudian CP status, AID set fokus. Nah, saya lupa karena ini nanti ada pilihan, kita isi dulu di items. Nah, ini string, klik pertama data tab, itu atau kontrak, kita klik OK dan tombol save. Seperti tadi, tabel 1 append, tabel 1 dari sini. Nah, karena ini tabel 1, jadi kita tabel 1. Nah, untuk ininya beda, kita sesuaikan dengan field database-nya. Oke. Nah, misalnya ini titik 2 sama dengan tadi pegawai ya. Kemudian tabel 1 alamat, titik 2 sama dengan alamat, nomor HP tabel 1 nomor underscore HP sama dengan email terakhir tabel satu lagi status CB status dot text tabel 1 dot post. Nah, kurang tombol delete, kita copy paste saja dari yang from data jabatan. Tinggal kita atur di sini data pegawai, kita coba run apakah bisa. Ini kita atur dulu project option, kemudian main formnya kita ganti ke form 2 atau form data pegawai. Oh ya, sebelumnya kita atur dulu ini nama form atau caption formnya, input pegawai pacaran. Ternyata ada error CP status download. Nah, errornya ternyata di sini kurang get text, maka terjadi error tadi ke dalam tabel 1
open. Tulisan tabelnya salah ya, tabel. Nah, itu kurang titik dua, kurang fokus cara saya. Nah, ini bisa kita pegawai, misal kita isikan P01 01, kemudian start mau pegawai saya sendiri, nama Boyolali, nomor HP. Nah, statusnya saya pegawai tetap, save. Nah, lagi simpan, kita coba ambil. Sudah, kita coba ambil delete-nya. Mungkin Anda mengatur satu pegawai, yes. Nah, keluar. Nah, tinggal mengatur oh, warna yang seperti tadi, kita atur warna kuning di font ini. Oke, kita di sini atur warna biru ini, ini juga kita samakan. Ini itu sky blue ya, kita ganti itu sky blue. Kemudian backgroundnya kita ganti warna hitam. Nah, seperti ini. Nah, warnanya beda. Yang ini kita ganti ke sky blue biar serasi. Nah, sudah buatan dua form. Nah, untuk save-nya, oh ya, tadi saya lupa, sebelum untuk save yang dapat jabatan, sekarang kita save dulu untuk pegawai, klik save dan arahkan ke foldernya. Saya satu folder yang database tadi, kemudian kita namakan form underscore pegawai, save. Nah, lanjut untuk form terakhir atau form gaji. Pertama, saya sudah buat database-nya ya. Untuk strukturnya, pertama kode jabatan, type-nya A, tesnya 4, primary key, kemudian ID pegawai A 4, juga primary key, bulan, type-nya A 15, lemburan N, size-nya tidak diisi, kemudian total gaji N, size-nya juga tidak diisi. Nah, untuk tambahan, untuk form gaji saya menggunakan tambahan secondary index. Untuk cara membuatnya di plus. Nah, kita tulis namanya, misalnya ini kan ID pegawai. Nah, kita klik ID pegawai, kemudian kita klik yang ini karena saya sudah membuatnya, jadi saya tidak membuatnya lagi. Terus, nah, kita buka DLP-nya. Kita buka project yang sebelumnya. Form. Nah, di sini kita langsung buat saja. Kita gunakan tabel sebagai titel, atau kita langsung copy paste saja ke form 1. Kita ganti nama data gaji. Backgroundnya langsung kita ganti saja warna hitam. Kita langsung gunakan, kita langsung copy paste ini untuk jabatan agar cepat.
Nah, oh, nah untuk form 3 ini kita tidak menggunakan edit, tapi kita menggunakan di data control. Nah, pertama untuk kode jabatan kita gunakan dplookup box. Yang kedua, nama jabatan gaji pokok jam kerja menggunakan dpedit. Kita copy paste. Nah, untuk selanjutnya kita sambungkan menggunakan dengan tabel atau database jabatan. Kita tambahkan tabel, kemudian kita atur database name, DP pengajian. Nah setelah mengisi database pengajian, kemudian tabel name jabatan, kemudian true, datasetnya kita ganti tabel 1. Nah, untuk settingannya pertama dipilih kapal box, klik list source, data source 1, kemudian list field, kode jabatan, field juga. Nah, nama jabatan, data source sama data field kita ganti sesuai nama jabatan. Kami tulis seperti itu berarti bisa. Nah, selanjutnya kita menggunakan lagi yang pegawai, kita copy paste saja. Kita taruh di bawahnya. Kita juga hapus. Nah, di sini ada tambahan sesuai dengan database-nya tadi. Untuk tambahannya ada bulan, lemburan, jumlah lemburan, dan total. Kita copy paste. Satu lagi. Nah, kemudian kita rename atau kita ganti captionnya, kita ganti bulan, kemudian lemburan, jumlah, kemudian total gaji. Kita gunakan lagi di lookup combo box di id pegawai. Kemudian di edit. Kita copy paste sampai di status.
Nah, untuk bulan, lemburan, jumlah, dan total gaji kita gunakan edit biasa. Captionnya kita kosongkan. Untuk namanya bulan. Mohon maaf, untuk bulan kita menggunakan CB combo box. Ganti lembur. Kita copy paste. Jumlah, kemudian total. Kita ganti CB bulan. Akhirnya kita kosongkan. Atau tag ya, kita isi itemnya. Kita klik OK. Nah, kita gunakan tabel dan data source lagi. Kita atur. Nah, di sini kita tabel namanya tabel pegawai. Kita atur juga ini. Sama seperti yang jabatan tadi, kita sesuaikan. Untuk status. Nah, untuk coding nanti di edit lemburan nanti ada coding nanti seperti ini. Untuk keterangannya total nanti tipe string, kemudian gaji lembur LMB total start sama dengan single, kode sama dengan integer, bikin kemudian ini DB edit sama dengan atau sama dengan gaji, kode lembur sama dengan single atau integer. Kita langsung copy paste. Ini kita ganti var. Nah, karena ini
Yang pertama, DPD 3 ini maksudnya total gaji, karena di sini total gaji menggunakan DPD 2, maka kita ganti DPD 2. Ini jumlah, nanti juga ada perkodingannya seperti ini. Kita copy juga, paste. Ini var juga, ini juga DPD 2. Kemudian tambahkan data grid. Kita tambahkan tabel dan data source lagi. Nah, ini untuk tabelnya mau kita buat tadi gaji, kemudian true. Nah, basisnya kita pakai 3 db grid, data source-nya data source 3. Nah, untuk seperti ini, karena sudah saya isi jadi seperti ini. Nah, kemudian kita buat buttonnya. Sebelumnya saya sudah buat ini, karena lupa saya record, jadi saya buat lagi. Kita buat sky blue, kita kosongkan caption, kemudian kita atur font sesuai dengan font yang lain. Kalisto, atau kita bisa copy paste saja tombol yang lain. Nah, seperti ini. Tombol new dari db edit pertama, db edit 1 sampai db edit 7, kemudian edit 1 sampai 4, atau karena kita sudah ganti nama, jadi kita sesuaikan namanya. Pertama db edit 1.text, kita copy paste saja biar cepat. Tinggal kita ganti db editnya 4, 5, bentar aja db edit 7. Nah, selanjutnya CG bulan atau combo bulan, kemudian lembur, ini jumlah, total. Nah, selanjutnya kita coding tombol save, karena isinya kode jabatan dipakai bulan lemburan sama dengan, jadi kita tabel 3 pen 3.
underscore jabatan, sesuaikan seperti tutorial sebelumnya. db titik 2 sama dengan db lookup combo 1 tabel. Kemudian kita keluarkan lagi, kita ganti di sini ID pegawai. db lookup lombok 2. Nah, ini db lookup lombok 1, ini 2. Kemudian bulan, tabel 3, tidak sama dengan JB bulan tetap. Tabel 3 lemburan, ini dengan lembur tetap. Yang terakhir tabel 3 total gaji itu skor gaji sama dengan total. Kita lupa kasih petik. Nah, total teks. Kemudian tabel 3. Nah, di sini saya salah. Ini tabel 3. Kemudian nomor delete kita pastekan saja. Kita ganti data gaji. Ini plus. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, ini salah. Tabel. Misal kita isikan jabatan. Oh, maaf, tadi ada yang kurang. Yang tabel 3 kita atur di master source, data source 1 atau data source dari input jabatan, kemudian master build-nya kita ganti kode jabatan, kemudian di add lalu oke. Nah, otomatis independentnya akan mengganti kode jabatan. Fungsi dari settingan tersebut seperti ini. Misal kita klik jabatan 02, sudah ada beda, tidak data jabatan berubah, dan 03 masih kosong karena belum diinput. 04 juga. Nah, isikan data kode jabatan 03, kemudian ID pegawai 5. Nah, Kurniawan, atas nama Kurniawan, bulan Januari. Untuk lemburan, misal kita lembur 7 jam, nah otomatis akan seperti ini. Dan kita save. Nah, seperti ini. Seperti itu untuk gaji atau data gaji. Untuk selanjutnya, form report akan Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Kusmadewi dari SI 20S1 Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya berkelompok dengan Mas Ma'ruf Nur Muhammad dengan membuat proyek database penggajian karyawan dan pembagian tugas. Mas Ma'ruf dari form 1, 2, dan 3, sedangkan saya laporan report 1 dan 2 dan 3. Yang pertama, saya akan membuat laporan data jabatan dan pegawai dengan nama formnya yaitu laporan data jabatan dan pegawai, dengan warna kita beri warna abu-abu. Lalu kita pilih pada menu report dan diberi report yang pertama.
kita atur fontnya terlebih dahulu agar terlihat jelas. Lalu kita setting pada key report dengan menceklis title dan detail. Lalu pada kolom title diberi QR label 1 dan 2, yaitu QR label 1 dengan caption laporan data jabatan dan QR label 2 dengan caption PT Duta Bangsa. Lalu pada kolom title kita beri QR shape agar dijadikan baris agar terlihat rapi, dan dalam QR shape kita beri QR label 3 sampai QR label 7. Pada QR label keempat pada QR label ketiga kita namai sebagai kode jabatan, pada QR label 4 kita namai sebagai nama jabatan, dan QR label 5 kita namai sebagai gaji pokok, serta QR label 6 kita namai sebagai jam kerja. Lalu pada kolom detail kita beri warna hitam dan diberi QR shape yang kedua. Dan pada QR shape kita beri QR DB text 1 sampai QR DB text 4, yaitu fungsinya untuk digunakan memanggil data secara otomatis dari form 1, yaitu form jabatan. Sebelum kita memanggil QR DB text 1 sampai 4, kita masuk ke menu BDE untuk mengambil tabel 1. Dan kita setting pada database name-nya, kita pilih database yang pertama yaitu jabatan DP, dan tabel name yaitu sama jabatan DP, serta kita aktifkan. Lalu pada QR report 1 kita atur dataset yaitu tabel 1, dan pada QR DB text 1 kita atur dataset, dan pada data field yaitu tabel 1 dan data fieldnya sesuai dengan data yang pertama sampai yang keempat. Lalu jika sudah, kita coba preview dan akan menampilkan dari kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan jam kerja secara urut dari pengambilan data secara otomatis dari form 1 yaitu form jabatan. Lalu langkah selanjutnya kita membuat group box yang digunakan di dalam group box tersebut terdapat tombol layar, print, dan exit, dan fungsinya sama yaitu tombol layar digunakan untuk mencetak data pada QR report seperti kita preview tadi. Kita atur fontnya terlebih dahulu, lalu kita beri tombol button yang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu kita namai PT Duta Bangsa, dan tombol pertama itu layar, tombol kedua print, dan ketiga exit. Lalu pada tombol layar yang pertama kita masukkan script codingan yaitu dengan quickwrap1.text, quickwrap1.preview, Yang kedua yaitu quickwrap1.print, dan yang terakhir close. Lalu kita jalankan dan akan menampilkan seperti preview tadi, yaitu dari awal kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan jam kerja sesuai dengan data-data pada form 1 yaitu form jabatan. Lalu langkah selanjutnya kita membuat
laporan key report yang kedua, yaitu dari form pegawai. Dengan langkah awal seperti tadi, masuk pada menu key report dan mengambil key report yang kedua. Lalu kita setting terlebih dahulu dengan menceklis title dan detail. Dan atur fontnya dan ukuran font. Dan seperti tadi, pada kolom title kita beri QR label 1 dan 2 untuk dijadikan judul, yaitu pada QR label 7 kita beri nama pada caption, yaitu laporan data pegawai. Dan pada QR label yang ke-8 kita beri nama PT Duta Bangsa. Lalu pada kolom title seperti tadi kita beri QR resep yang ketiga, yaitu dijadikan sebagai baris agar terlihat rapi. Lalu pada QR resep kita beri label ke-9 sampai ke dan pada QR label ke-9 kita ganti pada caption, yaitu ID pegawai, dan kedua nama pegawai. Dan pada QR label 11 kita ganti caption menjadi alamat. Dan pada QR label 12 pada caption ganti nomor HP. Dan QR label 13 kita ganti sebagai status. Lalu pada kolom detail kita beri warna hitam seperti sebelumnya tadi. Lalu kita beri QR step yang keempat. Lalu diberi QR DB text sesuai jumlah pada data form yang kedua. Dan kita masuk pada menu PDE untuk mengambil tabel yang kedua sebelum kita memanggil pada QR DB text-nya. Dan kita atur pada database name, yaitu database yang kedua pegawai DB, dan tabel name yaitu sama pegawai DB. Lalu kita aktifkan dan kita setting pada QR DB text-nya, yaitu pada dataset dengan tabel kedua dan data field sesuai nama pada form yang kedua, mulai dari ID pegawai sampai status. Lalu kita rapikan. Lalu pada QR report yang kedua kita atur
Lalu jika sudah, kita coba preview dan akan menampilkan dari form kedua pegawai, yaitu mulai ID pegawai, nama pegawai, alamat, nomor HP, dan status pegawai. Jadi akan menampilkan data-data dari form yang kedua yang kita panggil secara otomatis tadi melalui QRDB text dan tabel yang kedua. Lalu langkah selanjutnya kita membuat grup box yang kedua. Fungsinya sama, yaitu untuk kita beri tombol print, tombol layar, dan tombol exit dengan nama grup box yang kedua, yaitu cetak data pegawai. Kita beri warna dan atur fontnya. Lalu dengan sama, yaitu namanya PT Duta Bangsa. Dan button yang keempat kita namai sebagai layar, button kelima print, dan button keenam adalah exit. Lalu pada tombol layar kita masukkan perintah dengan quick wrap 2.preview, yaitu akan menampilkan data form pada form yang kedua, yaitu form pegawai. Sedangkan yang print kita masukkan perintah quick wrap 2.print dan exit, yaitu close. Lalu kita coba jalankan dan pilih tombol layar. Jadi akan sama, akan menampilkan seperti preview tadi, menampilkan data dari form kedua mulai dari ID pegawai, nama pegawai, alamat, nomor HP, dan status secara urut dari masing-masing data form kedua tersebut. Lalu kita exit. Lalu jika sudah membuat form 1 dan form 2 dari form jabatan dan form pegawai, langkah selanjutnya kita membuat form yang ketiga, yaitu form gaji, yang kita panggil dari form 3 dengan caption laporan data gaji. Lalu kita pilih warna abu-abu. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke dalam menu QR Report. Seperti sebelumnya, kita mengambil QR Report terlebih dahulu. Lalu kita setting dengan menceklis title dan detail. Lalu kita apply dan OK. Lalu pada kolom title kita beri label seperti sebelumnya, yaitu sebagai judul, QR label 1 dan QR label 2. Dengan QR label 1 yaitu captionnya laporan data gaji, dan QR label 2 kita namai sebagai PT Duta Bangsa. Dan pada kolom title kita beri QR shape yang pertama. Fungsinya seperti sebelumnya, yaitu untuk rapi, agar rapi.
Lalu pada QR step yang pertama kita beri label. Sebelumnya kita mengatur fontnya terlebih dahulu dan ukurannya. Kita beri ukuran 9. Dan warna pada kolom detail seperti sebelumnya itu warna hitam. Dan pada QR step yang pertama kita beri label seperti sebelumnya, yaitu mulai QR label 3 sampai yang terakhir. Dan pada QR label 3 kita ganti pada caption, yaitu menjadi kode jabatan. QR label 4 menjadi nama jabatan. Dan QR label 5 sebagai ID pegawai. QR label 6 sebagai nama pegawai. Dan QR label 7 sebagai status pegawai. Dan QR label 8 sebagai gaji pokok. Dan QR label 9 sebagai jam lemburan. Dan QR label 10 sebagai total gaji. Lalu kita rapikan terlebih dahulu agar tidak saling bergandeng. Kita rapikan terlebih dahulu agar pada saat di preview tidak saling bergandeng. Dan pada kolom detail kita juga beri QR step yang kedua agar terlihat rapi. Yang digunakan untuk menampung dari pemanggilan data form yang ketiga. Lalu kita beri HRDB text dari HRDB text 1 sampai yang terakhir. Lalu rapikan terlebih dahulu agar pada saat di preview terlihat rapi sesuai urutannya. Dan sebelum kita memanggil pada HRDB text, yaitu pada sebelumnya kita akan masuk ke dalam menu PDE untuk mengambil tabel 1 sampai tabel 4 yang digunakan untuk memanggil database-nya dari form 1, 2, dan 3. Kita ambil tabel 1, tabel 2,
tabel 3, dan tabel 4. Lalu masuk pada menu data akses, kita pilih data sort 1 sampai data sort keempat juga. Dan pada tabel 1 kita atur pada database name-nya, yaitu database yang pertama yaitu jabatan DP, dengan tabel name-nya yaitu sama, yaitu jabatan DP. Dan kita aktifkan. Lalu tabel yang kedua, database name-nya yaitu pegawai, database pegawai, dengan tabel name yaitu sama, pegawai, dan kita aktifkan. Lalu tabel yang ketiga, database name-nya adalah database gaji, lalu kita aktifkan. Dan pada tabel keempat kita pilih pada database gaji, dan tabel 6 juga database gaji, lalu aktifkan. Dan pada data sort yang pertama kita atur pada dataset, yaitu secara urut dari tabel 1 sampai tabel keempat. Tabel keempat. Lalu pada tabel yang kedua kita atur pada master sortnya, yaitu kita pilih data sort yang ketiga, dan tabel yang ketiga kita atur pada master sortnya, yaitu data sort yang pertama, dengan indeks file name-nya yaitu kode jabatan, dan master file-nya yaitu kode jabatan. Lalu tabel yang kedua dengan master file-nya ID pegawai, lalu tabel yang keempat dengan master sort data sort yang ketiga, dan indeks file name-nya yaitu kode jabatan, dan master file-nya yaitu kode jabatan juga. Lalu pada report-nya kita setting pada dataset, kita pilih tabel yang ketiga. Dan pada HRDB text, mulai dari kode jabatan kita atur dari dataset dan data file sesuai nama-nama pada form 1, 2, dan 3 kita panggil. Kita pilih dari dataset dan data file untuk masing-masing data yang kita panggil secara otomatis. Jika sudah, kita coba preview dan akan menampilkan mulai dari kode jabatan hingga total gaji tersebut.
Dan untuk tadi QRDB text yang ke-8 kita ganti sebagai expression, yaitu akan digunakan untuk memanggil total gaji dari form yang ketiga. Jadi secara otomatis untuk memanggil total gaji dengan kita atur pada expressionnya. Kita ketikkan tabel 3 buka kurung tabel 3 dot total gaji, lalu oke. Jadi perintah tersebut akan memanggil secara otomatis dari total gaji dari form ketiga, mulai dari kita preview, yaitu akan menampilkan mulai dari kode jabatan hingga total gaji. Lalu langkah selanjutnya kita membuat group box yang pertama yang akan diisi dengan kode jabatan dan nama jabatan, yaitu dengan memanggil kode jabatan dan nama jabatan dari form yang pertama secara otomatis, dan akan diberikan juga tombol-tombol layar, print, dan exit seperti sebelumnya yang fungsinya sama, yaitu untuk memanggil dan mencetak pada QR report. Dan kita namai sebagai cetak data gaji. Lalu kita atur fontnya dan ukuran font. Lalu beri label 1 hingga label 3. Dengan label 1 kita namai sebagai PT Duta Bangsa seperti sebelumnya. Dan label 2 kita namai sebagai kode jabatan. Dan label ketiga kita namai sebagai nama jabatan. Lalu kita beri dblock combo box yang pertama, yaitu akan digunakan untuk memanggil data secara otomatis dari kode jabatan dari form yang pertama, yaitu form jabatan. Dan pada dblock combo box yang pertama kita atur pada data sort, pada list sort kita pilih data sort yang pertama, dan list field kita pilih sebagai kode jabatan dan keyfield kode jabatan. Lalu pada db edit kita atur pada data sort, yaitu kita pilih data sort yang pertama, dan data field kita pilih nama jabatan. Jika sudah, kita beri button 1 sampai 3 seperti sebelumnya, yaitu button 1 sebagai layar, button 2 sebagai print, dan button 3 sebagai exit. Kita namai sebagai layar dan print. Exit. Lalu pada tombol layar kita masukkan perintah dengan quick wrap 1.print. Mengapa quick wrap 1? Karena kita memanggilnya dari kode jabatan dan nama jabatan yang berada pada form 1, yaitu form jabatan. Dengan tombol yang kedua yaitu print, kita beri perintah quick wrap 1.print, dan exit kita perintah close. Lalu kita jalankan.
Dan ketika kita memilih kode jabatan akan secara otomatis menunjukkan K01 sampai K05, dan kita memilih K01 akan menampilkan dari kode jabatan K01 nama jabatan, ID pegawai, nama pegawai, status pegawai, gaji pokok, lemburan hingga total gaji yang sudah secara otomatis menampilkan pada akhir report. Dan kita misal pilih kode jabatan yang kedua yaitu dengan nama jabatan direktur utama, juga akan menampilkan dengan kode jabatan K02 dengan nama jabatan adalah direktur utama sampai total gaji secara urut. Dengan total gaji kita panggil melalui tabel yang ketiga. Dan misal kita pilih kode jabatan yang K03 akan juga menampilkan dari K03 dengan nama jabatan, ID pegawai, nama pegawai secara urut sampai total gaji. Dan jika kita memilih K04 dengan nama jabatan manajer akan menampilkan juga dari kode jabatan K04 nama jabatan manajer hingga total gaji secara urut. Dan misal K05 adalah nama jabatan administrasi juga akan menampilkan dengan kode jabatan K05 dengan nama jabatan administrasi hingga total gaji secara urut yang kita panggil dari form 1, 2, dan form 3. Lalu kita exit. Jadi itu tadi pemanggilan secara otomatis dari form 1, 2, dan 3 dengan menggunakan key report untuk jadikan laporan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah form report dibuat, kita tambahkan button untuk cetak laporan. Kita ganti laporan, kita sesuaikan ukurannya sesuai yang lain. Nah, ini untuk data pegawai. Data pegawai ada di form 4. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kodenya form 4.show. Kita coba. Yes, nah akan muncul seperti ini. Kita klik yes. Kita tutup lagi. Nah, coba kita klik laporan. Nah, akan seperti ini. Nah, kita close. Nah, selanjutnya kita ketik saja. Kemudian untuk tabel jabatan kita tambahkan juga. Tabel jabatan ada di form 5. Nah, form 5 ternyata ini saya lupa. Ini untuk form jabatan, cetak jabatan. Nah, kita di form 5 kita copy form 5.show. Coba kita jalankan. Yes. Lagi kita laporan tabel. Kemudian yang terakhir di form 3 ataupun data gaji kita tambahkan lagi laporan. Kita klik untuk form
data gaji, laporan data gaji. Di sini saya ada di form 6, maka kita atur kodenya form 6.show. Kita jalankan. Oke, yes, dan oke lagi. Nah, kita klik laporan, bisa ini keluar. Nah, untuk yang terakhir, kita akan buat menu aplikasi yang kita buat. Kita gunakan tabel dulu. Kita tuliskan aplikasi menu, kemudian pas ke bawahnya aplikasi sistem penyajian. Upload, kita atur ukuran dan banyak. Warna kuning seperti yang lainnya. Kemudian warnanya hitam, mana form. Kita akan gunakan button pertama. Copy pastekan, kita akan menggunakan 3 button, yaitu untuk button pertama menuju ke form 1, form auto jabatan, kemudian form gaji, form pegawai, kemudian form gaji. Kita atur ukurannya. Jabatan, kemudian gaji, pegawai, bagian gaji. Nah, di sini kita atur punya. Kita sesuaikan. Kita sedikit geser ke bawah. Nah, kemudian karena jabatan ada di form 1, kita form 1.show. Dan pegawai tadi form 2.show. Terakhir form 3.show. Nah, untuk captionnya kita ganti menu aplikasi. Kita jalankan. Yes, kemudian kita jalankan lagi. Oh, ternyata masih di form 5. Oke. Nah, jabatan tadi akan keluar, kemudian pegawai, gaji, seperti ini. Tinggal kita tambahkan keluar. Kita tambahkan lagi di sini.
keluar atau close. Sesuai telepon, kita copy paste saja. Kopinya close. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tutorialnya. Sebelumnya mari kita coba lagi dari awal. Pencet pemutaran. Nah, bisa kita jabatan, akan ke jabatan, gawai, ininya agak di close. Nah, 1, 2, 3. Yang ini ganti, tapi salah ganti. Terus sekarang lagi ke pegawai. Oh, mungkin karena adanya copy paste jadi keganti. Kita tambahkan button dari awal. Kita jalankan. Sebenarnya kita dulu kita jalankan. Jabatan gawai gawai gaji. Nah, kemudian kita close aplikasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Sekian, terima kasih.